keadaan-keadaannya ghaib. Dulu ada seorang ulama masyhur ahli hadis namanya Syekh Tawus. Orangnya sudah tua betul. Putranya saja itu rambutnya sudah putih. Ada seorang santri dengar Syekh Tawus ini orangnya alim, hafalan hadisnya sangat-sangat kuat. Maka si santri tadi penasaran pengen jumpa dengan Syekh Tawus. Ketika sampai di depan rumah Syekh Tawus, maka santri tadi lihat ada orang yang sudah tua. Jenggotnya putih, kumisnya putih, rambutnya putih, sedang nyapu di depan rumah. Maka si santri tadi, aduh, ternyata Syekh Tawus sudah tua. Aduh, jangan-jangan hafalan hadisnya mulai merosot. Saya jauh-jauh ke sini kok, aduh, ternyata Syekh Tawus sudah tua. Dia merasa kecewa. Tapi dia katakan, sudah, saya sudah jauh-jauh ke sini ketemu Syekh Tawus, ya sudahlah, nggak apa-apa walaupun sudah tua, insya Allah ada manfaatnya walaupun nggak banyak. Maka dia menyampaikan hajatnya, ingin belajar hadis dan sebagainya. Maka kata orang tua yang di depan tadi mengatakan, maaf, saya bukan Syekh Tawus. Syekh Tawus ada di dalam. Lah tuan siapa? Saya adalah putranya Syekh Tawus. Maka santri langsung kaget nggak karuan. Putranya saja ini rambutnya sudah putih, nggak karuan. Terus Syekh Tawusnya seperti apa? Tambah penasaran lagi. Ketika di dalam, Syekh Tawus sudah tua betul. Tapi hafalannya, kuatnya hafalan, mengalahkan anak-anak muda. Hafalannya sangat-sangat kuat. Jutaan hadis beliau hafalkan. Sanad-sanadnya dihafalkan, nggak ada yang keliru. Maka si santri tadi tanya, Syekh, tuan ini sudah tua seperti ini, hafalannya kok begitu kuat, itu apa amalannya? Kata Syekh Tawus, seingat saya, semenjak saya balik sampai sekarang, saya tidak pernah maksiat walaupun sekejap mata. Walaupun sekedip mata tidak pernah maksiat sama sekali. Maka Allah kasih anugerah punya kekuatan hafalan yang sangat luar biasa yang tidak bisa didapatkan oleh umumnya orang. Yadribu bi'adrihi as-sakin wa yaskunu bi fadlihi ad-darib. Dengan keadilannya yang diam bisa bergerak, dan dengan keutamaannya yang bergerak menjadi dia. Segala sesuatu yang di sekeliling kita yang aslinya benda tidak bergerak kemudian bergerak, yang bergerak berubah menjadi diam tidak bergerak, ini hakikatnya murni karena dikendalikan oleh Allah Ta'ala dengan sifat adil dan anugerahnya Allah Ta'ala. Dalam ilmu tauhid, Allah Ta'ala punya sifat qudrat. Maknanya tidak ada satupun di muka bumi ini ataupun di akhirat, tidak ada satupun yang terjadi kecuali semuanya atas qudrat dan iradah Allah Ta'ala. Segala sesuatu yang terjadi, yang baik maupun yang buruk, semuanya terjadi atas qudrat dan iradahnya Allah Ta'ala. Terjadi karena memang dikehendaki Allah, terjadi karena memang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, entah itu yang baik maupun yang buruk. Ada sebagian kelompok itu punya kefahaman kalau yang baik itu dari Allah, yang buruk itu dari selain Allah. Kata-kata ini bukan bab yakin, ini adalah bab adab. Secara adab kita nisbatkan yang baik-baik kepada Allah, yang buruk-buruk dari diri sendiri. Maka kalau mubayyin sering kita dengarkan, kalau ada kebaikan hakikatnya dari Allah, kalau keburukan itu hakikatnya dari diri saya sendiri karena dosa-dosa saya. Ini adalah bab adab, bukan bab keyakinan. Kalau bab yakin, keimanan, yang buruk maupun yang baik semuanya adalah takdir dari Allah Ta'ala. Sesuatu yang menurut akal kita baik itu hakikatnya dari Allah, yang menurut akal kita kelihatannya buruk hakikatnya juga dari Allah Ta'ala. Maka kita hadapi dengan
keimanan pasrah kepada Allah Ta'ala. Tapi perlu kita ingat, Allah Ta'ala juga Al-Hakim, maha bijaksana, maha hikmah. Tentu apa yang diciptakan Allah, di balik itu ada hikmahnya. Maka istilah para ulama sufi, laisa fil amkan abda mimma kan. Mimma kana, tidak ada di alam semesta ini yang lebih baik melebihi apa yang ditakdirkan Allah Ta'ala. Ini babnya bab ridho kepada takdir. Kalau bab iman, kita yakini yang baik maupun yang buruk semuanya terjadi atas kudrat iradat Allah, takdir dari Allah. Kalau dalam bab adab, kalau kita sedang ngomong adab, yang buruk-buruk kita nisbatkan kepada diri sendiri, kalau yang baik kita nisbatkan kepada Allah Ta'ala. Bab ridho sifat hati kita, entah yang baik atau buruk yang ditakdirkan kepada kita, kita husnudzon, kita ridho kepada takdir, jangan sampai ada protes dengan takdir. Dan kita husnudzon, di balik itu semuanya ada hikmah-hikmah yang tidak kita ketahui, karena Allah Ta'ala maha bijaksana. Sesuatu yang menurut kita, perasaan kita buruk, kita husnudzon, ini yang mentakdirkan Allah, insya Allah di balik ini ada kebaikan-kebaikan yang tidak diduga-duga. Ketika hati kita ridho apa yang ditakdirkan Allah, setelah itu ikut perintah Allah, bukan pasrah total, tidak. Dalam menghadapi takdir, ada kelompok-kelompok yang salah paham dalam menyikapi takdir. Sebagian mereka ada yang ingkar kepada takdir. Sebagian mereka anggap ini takdir dari Allah, sebagian mereka anggap ini bukan takdir dari Allah. Keliru. Yang betul semuanya adalah takdir dari Allah. Kemudian ada lagi kelompok yang punya keyakinan nggak yakin sama sekali dengan takdir. Ini juga kekeliruan. Kaum Qadariyah, mereka tidak yakin sedikit pun dengan takdir. Dia punya keyakinan, saya ini yang mengendalikan ya diri saya, bukan takdir dari Allah. Ini jelas suatu kekeliruan. Ada sebagian kebablasan dalam yakin kepada takdir. Ada kaum Jabariyah, segala sesuatu itu sudah takdirnya dari Allah Ta'ala, tetapi setelah itu dia tidak mau usaha. Kalau saya ini takdirnya calon ahli surga, walaupun gak ibadah ya pasti masuk surga, walaupun penuh dengan dosa ya nanti pasti masuk surga, kalau memang takdirnya surga. Kalau saya ini takdirnya neraka, walaupun saya ini bergelimpangan dengan sibuk dengan mujahadah amal, kalau takdirnya neraka ya pasti nanti masuk neraka. Dia nggak mau usaha sama sekali. Ini juga suatu kekeliruan. Yang betul bagaimana? Apa yang telah terjadi kita yakini ini semua adalah takdir dari Allah. Setelah itu kita ikut apa perintah Allah Ta'ala, usaha menjalankan perintah Allah dengan keyakinan nanti usaha kita tidak bisa menghasilkan apapun kecuali apa yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Sebagian orang ketika tergelincir kemaksiatan, akhirnya dia punya keyakinan maksiat ini kan takdir dari Allah Ta'ala. Ya gimana lagi ini, saya nggak bisa. Dia mengelak dari untuk disalahkan. Ya jangan salahkan saya, saya ini seperti memang takdir dari Allah Ta'ala. Kalau Allah tidak ridho dengan saya dengan seperti ini, tentu Allah tidak akan mentakdirkan saya seperti ini. Kalau memang perbuatan saya keliru, kemaksiatan itu dilarang Allah Ta'ala, ya Allah tidak akan mentakdirkan saya seperti ini. Ini takdir dari Allah, ya saya ridho saja. Nah, ini kadang-kadang dijadikan iman kepada takdir, dijadikan alasan untuk tidak berbuat kemaksiatan dan tidak mau disalahkan. Dia maksiat, disuruh tobat, nanti jawabannya segala sesuatu takdir dari Allah. Saya maksiat juga takdir dari Allah Ta'ala, ya jangan salahkan saya. Ini juga suatu kekeliruan. Yang betul bagaimana? Memang maksiat ini takdir dari Allah, tapi perintah Allah kepada orang yang maksiat
segera bertaubat. Bukan kemudian pasrah nggak mau tobat. Perintah Allah adalah bertaubat. Seseorang berbuat baik itu takdir dari Allah Ta'ala, karena memang Allah Ta'ala takdirkan. Perintah Allah Ta'ala apa? Bersyukur karena telah digunakan kebaikan, digunakan untuk ketaatan. Syukur kepada Allah Ta'ala. Ingkar kepada takdir itu juga suatu kekeliruan. Maka dalam satu hadis dijelaskan, jangan mengatakan laukana kadza lakadza. Andaikan dulu saya ini seperti ini, tentu saya sudah seperti ini. Mungkin kalau jamaah dulu tabligh ini datang ke kampung saya ketika orang tua saya masih ada, tentu orang tua saya pasti beriman, masuk Islam. Saya pun tentu mondok sejak kecil sehingga saya jadi seorang ulama besar, penanggung jawab dakwah. Kalau dulu dakwah itu datang awal kepada ke kampung saya. Kata-kata seperti ini kalau dipandang dalam bab iman kepada takdir, kekeliruan. Kenapa? Seolah-olah dia tidak setuju dengan takdir dari Allah Ta'ala, protes dengan takdir. Karena dulu jamaah belum datang, ini takdir dari Allah. Datangnya sekarang itu juga takdir dari Allah Ta'ala. Orang tuanya imannya lemah, takdir dari Allah. Orang tuanya tidak kenal agama, juga takdir dari Allah Ta'ala. Ini kalau dikaitkan dengan keimanan kepada takdir. Di nasihat Nabi, hindari betul kata-kata laukana kadza lakadza, andaikan gini tentu seperti ini. Kata-kata itu merupakan bisikan-bisikan setan yang nanti akan melemahkan keyakinan seseorang kepada takdir, mengakibatkan dia tidak ridho kepada takdir. Dalam satu hadis Nabi sabdakan, kalau seorang hamba itu diuji Allah, kok dia tidak ridho, dia malah marah, maka nanti akan mendapatkan murka Allah. Kalau diuji dengan sesuatu dia ridho, maka dia juga akan mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Apakah itu takdir? Apakah khusus yang telah terjadi? Gitu. Takdir itu ada qadha, ada takdir. Sebagian ulama mengatakan qadha itu keputusan Allah. Si fulan Allah putuskan menjadi orang alim. Takdirnya Allah jadikan betul dia menjadi orang alim. Segala sesuatu yang telah terjadi merupakan bagian dari takdir Allah Ta'ala. Bukan takdir hanya itu saja, tapi apa yang telah terjadi semuanya terjadi atas takdir Allah Ta'ala. Dan yang akan datang pun itu juga takdir dari Allah Ta'ala. Usaha termasuk bagian dari takdir. Mau usaha. Ada hadis mengatakan la yaruddul qadha illal doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Maka para ulama menjelaskan, berarti apakah doa itu bisa merubah takdir? Tidak. Itu makna istilah para alim ulama. Kata ulama memahami hadis tersebut, di antara ciri-ciri orang yang akan ditakdirkan baik adalah berdoa. Kalau sebenarnya doa itu juga merupakan bagian dari takdir. Ada istilah lagi dari kalangan alim ulama, ada takdir yang ada di Lauhul Mahfuz, ada takdir yang di catatan para malaikat. Kalau yang sering kita dengarkan pada malam nisfu Sa'ban, itu malam penentuan takdir manusia dalam setahun, itu yang dipegang oleh malaikat. Kalau takdir yang di Lauhul Mahfuz itu nanti nggak akan terjadi perubahan. Tahun ini si fulan tertulis, nanti Pak Abdullah
tahun ini berbuat maksiat ini, sehingga nanti tahun depan rezekinya melarat, sulit. Kemudian di akhirnya dia berdoa, tahun ini maksiat, asbab maksiat ini, nanti tahun depan dia rezekinya sulit. Kemudian di akhir tahun ini dia berdoa minta kemudahan rezeki. Kemudian tahun depannya asbab dia berdoa rezekinya tidak jadi sulit. Akhirnya karena dia berdoa taubat, akhirnya rezekinya menjadi mudah lagi. Kalau hanya melihat lembaran yang pertama yang diturunkan malaikat, tertulis tahun ini dia maksiat, tahun depan dia rezekinya sulit, ketulo-tulo. Di akhirnya tertulis dia taubat dan berdoa. Kalau melihat sekilas ini, kemudian di sini takdirnya dia rezekinya enggak jadi sulit, jadi orang kaya, enggak ketulo-tulo, bahkan hidupnya malah jadi mudah. Seolah-olah terjadi perubahan dari di sini sulit, di sini jadinya mudah. Tapi kalau melihat lembar dibaca secara total, sebenarnya tidak terjadi perubahan, karena di sini tulisannya dia maksiat mengakibatkan tahun depan dia hidupnya ketulo-tulo. Kemudian di akhir ada tulisan dia taubat dan sebagainya. Di sini tertulis asbab dia taubat, enggak jadi hidupnya sengsara, akhirnya menjadi mudah kembali. Sebenarnya kalau digabungkan tidak nampak terjadi perubahan. Tapi kalau hanya melihat sekilas seolah-olah terjadi perubahan. Maka inilah yang dimaksud dengan hadis la yaruddul qada illa doa, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali dengan doa. Tidak ada yang bisa memanjangkan umur kecuali silaturahim. Silaturahim itu memanjangkan umur. Apakah terjadi perubahan takdir? Dulu di alam roh ketika di kandungan tertulis umurnya 60 tahun. Kemudian asbab silaturahim jadi 80 tahun, tidak terjadi perubahan seperti itu. Maka Maulana Zakaria memaknai di antara maknanya adalah umur dia itu nanti tetap seperti itu, tapi umurnya barokah. Ada kisah Nabi Adam alaihi salam dengan saya lupa, ada dengan Nabi Musa kalau nggak salah. Saya kisahnya agak lupa. Ringkasnya awalnya tertulis umurnya umpamanya 100 tahun. Kemudian dalam takdirnya dia nanti pada tahun ini memberikan umurnya kepada cucunya, sehingga nanti umurnya tinggal 80 tahun. Jadi sebenarnya dia tertulis umur 80 tahun. Kemudian Nabi ini dikasih tahu umurnya 100 tahun, tetapi yang 20 tahun diberikan kepada cucunya, sehingga tinggal 80 tahun. Jadi seolah-olah terjadi pengurangan umur, tapi sebenarnya tidak, memang tulisannya itu adalah 80 tahun. Begitu juga mengenai memanjangkan umur, si fulan ini kalau di Lauhul Mahfuz tertulis umurnya sampai 100 tahun. Tapi yang tersampaikan kepada malaikat itu umur dia 60 tahun. Kemudian asbab silaturahim umurnya jadi 100 tahun. Tapi sebenarnya di Lauhul Mahfuz itu memang tertulis umurnya 100 tahun, tapi beritanya yang sampai itu awalnya 60, asbab silaturahim jadi 40 tahun. Sehingga tidak terjadi perubahan takdir. Tapi kalau bahasa di bawah, seolah-olah silaturahim itu memanjangkan umur. Sebagian mengatakan seperti itu. Tapi silaturahim itu sendiri sebenarnya merupakan bagian dari takdir juga. Kullun muyassarun lima khuliqalah, seseorang dimudahkan sesuai apa dia ditakdirkan. Kalau orang itu takdirnya surga, ya nanti takdirnya itu di alam dunia sibuk amal kebaikan.
Tapi kalau orang itu takdirnya neraka, memang di dunia takdirnya itu ya bergelimbangan dengan kemaksiatan, akhir hayat dalam keadaan su'ul khatimah. Wallahu a'lam. Yang telah lewat itu takdir, yang akan datang itu takdir, usaha juga merupakan takdir, doa itu juga takdir, keinginan untuk taubat itu juga takdir. Hakikatnya seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup insyaallah. Takdirnya tidur. Wallahu a'lam. Semoga Allah Ta'ala berkahi. Subhanallah bihamdihi.